Bocah kelas 8 doyan seblak, ternyata hamil. Welcome to teman jalan. Buat nemenin kalian di jalan. Kalian punya temen yang suka makan seblak gak? Jangan-jangan hamil teman kalian itu. Jadi kamu suka seblak gak? Suka banget. Jangan-jangan kamu hamil selama puluhan tahun ini. Dan ini adalah salah satu cerita yang membuktikan bahwa cara mengukur kehamilan orang adalah dengan doyan seblak. Aku masih kelas 8 SMP. Kelas 8 SMP itu tahun kedua kuliah. Kelas 2. Minggu lalu aku baru aja kumpul-kumpul sama teman berlima. Kita rencananya mau makan seblak gitu. Nah, ada satu teman yang pesan seblak level pedas banget. Abis makan seblak, dia pengen makan rujak aseman. Ini cerita yang anak SMP banget, anjir. Lanjut. Ya gak bisa kedengeran ini suara aku kalau kamu ketawa terus. Lucu Cim, cerita soal anak SMP. Cerita dia tuh makan seblak, makan rujak. Habis itu ngapain lagi ya? Jajan batagor. Astaga, Jadi fun pengen banget. aja ke Bandung. Habis makan seblak, dia pengen makan rujak, aseman, pesan bakso lava, somai, bahkan pesan seblak buat dimakan di rumah. Temen aku yang satunya lagi sampai nyeletuk, "Kok lu kayak ngidam sih? Kakak gue lagi hamil 4 bulan juga bawaannya pengen makan yang kayak gitu." Aku sama teman yang lain jadi agak suzon sama dia. Terus tadi pas jam pulang sekolah, dia bilang katanya lapar, pengen makan aseman kedondong sama ayam geprek. Pas lagi di RC, tiba-tiba dia muntah. Auto heboh kan, kebetulan depan RC itu ada puskesmas. Begitu dicek, ternyata dia udah hamil 3 bulan. Ya Allah, sedih banget. Tapi dia bilang dia gak tahu siapa bapaknya. Udah heboh banget. Udah ditinggal bapaknya dia atau bapaknya anak yang dikandung maksudnya? Iya, bapaknya bayeknya kagak tahu siapa yang ngambilin tuh siapa. Gitu. Aku dengerin, aku awalnya agak-agak kesal karena dia cerita kayak anak SMP, tapi ternyata ini tragedi. Aku minta maaf sama ketawa aku yang tadi. Anak SMP banget. Kalau yang sekarang minta maaf lagi nggak? Enggak, lucu emang. Yang ceritain ini lucu banget si setan. Terus ini tuh cerita di Fast juga cuy. Iya, kakak kelas gue dulu pas SMP juga hamil, padahal sekolah kita favorit dan kompetitif banget. Pas udah kerja ketemu doi di luar provinsi, udah kelar S2 dan jadi dokter. Anaknya dulu ternyata dilahirin dan masuk ke kakak ortunya jadi adiknya dia. Aku kayaknya kita tahu deh ada orang yang kayak gitu juga. Iya, bener. Dan sampai suaminya nggak tahu juga kan kayaknya. Suaminya nggak tahu juga sampai sekarang. Gokil. Serem ya, hebat ya. Kok bisa ya? Orang-orang bilang katanya rahasia tuh suatu saat bakal kebongkar. Aku nggak yakin sih, ya. Ada rahasia-rahasia mungkin yang bakal kesimpan sampai kiamat karena ada orang yang berani bawa itu sampai mati. Iya benar. Tapi serem juga ya mengaburkan fakta bahwa itu tuh anaknya terus malah jadi adiknya kayak gitu. Di daerah aku ada yang hamil di luar nikah tapi nggak tahu siapa bapaknya. Terus dikumpulin tuh cowok-cowok yang pernah ngentiau sama dia. Diundi dah siapa yang bakal nikah sama dia. Yang kepilih yang nikah, yang nggak kepilih dimintain duit berapa juta gitu buat nikahannya. Nggak tahu deh sekarang gimana. Anjir, ini kepala desanya adalah orang yang paling solutif yang pernah aku tahu di dunia ini. Yang harusnya jadi presiden gak sih? Sumpah solutif banget. Bayangin coba yang pernah berhubungan badan gak pakai dihitung gitu. Misalnya ini kan kehamilannya berapa bulan. Nah, lu pernah hubungan badannya kapan? Iya. Dari bulan berapa? Bulan atau berapa, nanti kita tunggu gitu. lahir itu biar kita tes DNA misalnya kayak gitu. Tapi kayak gak kalau nunggu boleh, lahir gak punya bisa. anak, gak punya bapak nanti anaknya. Iya, benar. Jadi diundi semuanya, terus yang gak kepilih harus ngebayarin nikahannya. Kayak itu logikanya dari mana sih? Logikanya dari mana? Aku bisa memecahkan semua masalah yang pernah ada di dunia ini karena aku jenius. Sumpah serem banget. Hebat sih. ya. Hebat banget. Kita punya teman nggak sih waktu kuliah hamil? Iya, punya. Adek angkatan kan? Ada angkatan, ya biasa aja tuh ya sukses aja kuliahnya lulusnya lebih cepat daripada aku ya. Yang kakak kelasnya dia lebih cepat lulusnya. Ya fine. Kalau misalnya hamil-hamil itu ya menurutku sih harusnya tidak menjadi akhir. Tapi karena banyaknya tuntutan sekolah itu bahkan ngeluarin anak-anak yang hamil. Kenapa ya itu? Kenapa? Ya parah banget. Kayak ya. kamu hamil nih, iya. Berarti anak kamu harusnya
hidupnya bakal hancur juga karena kamu hancur kayak gitu kan. Harusnya kan malah disupport Kamu supaya hamil menyelesaikan nih. pendidikan. Kamu hamil nih, berarti anakmu tidak berhak punya ibu yang berpendidikan Iya, kayak gitu wah, kesannya. ngawur sih, bodoh banget. Makanya kemarin zaman-zaman online ini pada seneng yang hamil-hamil itu kan nggak ketahuan. Iya benar juga ya. Lain kali mungkin aku pengen bikin sekolah online aja bisa dipakai seluruh orang di dunia, biar kalau hamil nggak apa-apa. Nih, aku juga punya pengalaman persis gini waktu itu aku kelas 11. Teman sendiri beda kelas tapi nggak deket banget. Yang bikin shocknya cowok dia tuh kelas 12 yang besoknya tuh ujian nasional loh. Akhirnya terpaksa dua-duanya di DO dari sekolah dan Tuh. cuma punya ijazah SMP. Tuh. Terus cowoknya sekarang kerja di rumah makan jadi tukang cuci piring. Ceweknya jadi buruh cuci dan gosok. Sedih sih sebenarnya, untung aja cowoknya tanggung jawab sampai sekarang tuh mereka masih hidup bahagia lah. Kalau enggak banyak banget kasus KDRT selingkuh kecil udah jadi janda. Emang sih hidupnya aneh sekali, tapi kalau kayak gini apa enggak digunain kesempatannya? Padahal udah tinggal UNAS besoknya ya, kenapa enggak dibiarin aja terus lulus? Kasian banget anjir. Makanya aku pikirin tuh kayak gitu. Kenapa Oh, tuh? kalian berdua mau punya anak. Selamat, anak kalian punya orang tua yang tidak lulus SMA. Iya, sengaja gitu. Kenapa sekolahnya tuh sengaja kayak gitu? Aku malah kalau aku kepala sekolahnya ya harus ini Harus anak lulus dua nggak ini sih? harus lulus. Dengan nilai yang bagus, kalau bisa keterima di kuliah yang lebih bagus Iya. juga, dapat beasiswa kayak gitu-gitu nggak sih? Karena Supaya lingkaran ini itu- tuh berhenti Iya. kayak gitu. Lingkaran kemiskinan ini bakal jalan terus. Kita udah berapa kali Kayak ketemu si yang anak di kampung Iya. itu kan, anak SMP hamil ya sama terus cowok berhenti. SMP Berarti akhirnya lulus. lulusnya cuma lulusan SD doang Iya. mereka ujung-ujungnya. SD loh. SD bisa ngapain? Dan sih literally lulusan mereka SD? harus kerja karena Bukan dari orang kaya ya, emang Iya. orang tuanya juga hamil anak ini waktu umur 16, 15, Aduh, 16. Jadi neneknya si anak bayi ini umurnya 31. Sekarang kita nih berdua umurnya 31, anak aja kagak, kucing dua. Dia nih, orang di luar sana tuh umur 31 udah jadi nenek, udah jadi kakek. Dan Nih. ini bakal terus ada. tetangga deket rumahnya teman gue tuh waktu SD masih kelas 6 itu ada yang hamil. Pas ketahuan ditanyalah sama orang tuanya, katanya cowoknya yang ngamilin. Dan itu tetangganya sendiri, cowoknya itu anak SMP. Katanya diajak main tidur-tiduran gitu pas di rumah si cowok waktu lagi gak ada orang. Gak habis pikir sih, gue sampai melongo banget karena gue waktu itu masih kelas 4 SD. Mungkin anak cewek yang diceritain teman gue tuh kelahiran tahun 2000-an. Sekarang udah 20-an ya. Gila, kelas 6 SD udah melahirkan. Anjir, serem banget ya. Udahlah, kayaknya kita sudahi saja, ini serem banget. Lanjut. Oh, lanjut. Ada lagi nggak? Aduh, nggak adil ya aslinya. Itu kan cuma terjadi di daerah-daerah yang emang marginal, orang-orang miskin kan. Iya. Bukan kayak di perumahan elit-elit gitu. Terus jadi anak-anak raja gitu kan, enggak. Jadi yang salah itu ya pendidikannya itu. Jadi ingat bapak gua ngoperasi anak kelas 8, operasi sesar. Pas pulang-pulang, muka jadi sedih terus ngomong, "Kalian anak-anak bapak, tolong jaga kehormatan kalian ya sama orang tua kalian ya. Jangan sampai menyerahkan hal berharga kalian ke laki-laki sebelum akad nikah." Ah elah, apaan sih lu bapak, harusnya tuh ngajarin kalian itu harus hati-hati ya, harus pakai pengaman kalau kayak gitu supaya nggak kejadian ya gitu kan. Kalau pengen ngelakuin, kalau enggak, kalau belum siap ya nggak usah gitu kan. Abstinence itu terbukti banyak gagalnya. Dan anak yang lahir yang aku tadi cerita yang umur 15 atau apa itu lahir di golongan anak-anak yang jalan-jalan ke masjid gitu, dan dekat dengan masjid hidupnya, dan ini tetap kejadian. Dan di anak-anak pesantren itu nggak menutup kemungkinan bakal kejadian juga. Dan larangan agama tuh udah ada. Udah dari zaman dulu ya. Mhm. Temenku SMP ada nih, pas kelas 8 terakhir lihat dia. Terus pas aku kelas 9 ada nih simpang siur, dia udah keluar dari sekolah. Dan ternyata dia lagi hamil anaknya. Dan itu kabarnya sampai ke telinga tetanggaku yang temannya tuh masih satu desa sama teman SMP ku. Itu kaget dong. Gila nih, panjang banget sih. Oke, kok lama gak lihat. Pas ini gue tahu dia dong, malah satu SMA sama gue, udah lahiran terus nggak ada yang tanggung jawab kayaknya. Tapi tuh heranku, di SMA dia sering diantar cowok pulang anjir. Kayak gimana ya, kok gue risih gitu.
Apa nggak malu sama tetangga tiap hari pulang cowok beda-beda, mana ada punya anak. Ini mah lu aja ngurusin hidup orang banget sih. Paling dia kesel kayak dia cewek baik tapi nggak Nggak bisa dapet punya cowok. cowok, sedangkan ini cewek yang udah punya anak gitu tapi masih bisa dapet cowok terus-terusan tiap hari kayak gitu kali. Aku dulu sebel sih waktu SMP tuh sering ada isu kalau ada beberapa cewek tuh ya yang tanda kutip bispak kayak gitu loh. Dan aku tuh denger itu setiap hari kayak itu tuh Ner, itu tuh suka sama om-om, ini suka sama om-om kayak gitu-gitu kan. Aku SMP anjir. Kayak Serem banget. kayak kenapa ada info-info kagak jelas kayak gini dan kemungkinan itu cuman isu-isu doang yang disebarin anak-anak cowok Iya, karena aku cewek itu dulu seksi juga kayak pernah gitu. waktu SMA ada info kayak salah satu cewek itu ketahuan jalan sama om-om gitu di mall, tapi pas disapa dia nggak mau noleh. Heeh. Kayak gitu karena malu ketahuan jalan sama om-om kayak gitu-gitu. Padahal bisa jadi budak ya. Dan itu bisa jadi bapaknya atau omnya beneran. Atau bisa jadi dia malu punya teman-teman kayak gitu makanya nggak mau noleh. Bisa jadi sih, paling malu lah sama orang-orang judgmental kayak gitu. Tanteku profesinya MUA, minggu lalu dapat klien yang cewek udah lulus SMA tapi yang cowok masih kelas 11. Nikah because have sex dan udah hamil. Dan dia udah hamil 5 bulan waktu nikah itu. Yang paling sedih tuh ibunya pihak cowok yang selama di make upin nangis terus. Sedih gitu kali ya, anaknya udah nikah, udah jadi bapak abis ini, tapi masih sekolah. I mean nikah yang sama sekali bukan diharapkan, tapi ya gimana, harus tanggung jawab ya kan. Nah, ini ngeselin banget. Giliran udah 30, 35 gitu gak punya anak tuh kayak kapan kamu punya anak nah. Giliran kalau kelas 11 gitu masih sebel. Bingung aku sama orang tua, banyak maunya. Kelas 8 tuh emang masa-masa kelam banget sih di circle gue. Untung gak ada yang bodoh. Walaupun sebenarnya dipikirin sekarang bodoh banget sih, goblok, kita umur segitu udah bandel banget. Tapi gak tahu deh mau bersyukur apa enggak karena gak ada yang fatal banget sampai sekarang. Emang bukannya kelas 8 juga parah ya, Cim? Apa? Teman-temanmu. Iya sih itu parah-parah banget sih. Padahal sekolahmu sekolah terbagus ya di Surabaya ya. Kasus bocah SMP hamil tuh udah dari dulu. Teman kecilku pun ada yang kelas 8 udah hamil, kegerebek pas lagi tanam benih. Putus sekolah deh, terus kabur buat kawin lari. Dan temanku itu dia kelahiran 99. Iya emang dari zaman dulu juga ada kayak gini. Misal pas zaman ortu, aku sendiri baca dan ngeliat kayak gini di zaman sekarang jujur bikin heran aja sih. Bocah SMP tuh ngapain aja gitu loh, bisa-bisanya sampai hamil. Mending jajan cilok. Ya itu kan abis jajan cilok. Iya kan tadi dia dibilang ya. Kesel banget gak sih? Lagi jajan asem-asem kesemek kayak gitu. Terus tiba-tiba lu jangan hamil, gue yang hamil juga ngidam yang sama. Bener anjir, jenius ya. Sherlock Holmes kalah anjir, dia bisa deduksi kayak gitu. Ada yang bilang kalau kasusnya gini mending digugurin aja nggak sih, kalau dilahirin yang kena anaknya, bayinya, masa depannya. Kalau digugurin meskipun kena rahimnya, setidaknya kan masa depannya masih nggak apa-apa, masih baru 3 bulan coy, nggak disaranin, tapi menurutku ini saran yang paling tepat gitu. 3 bulan tuh udah kepanjangan gak sih, Jim? Tuh ada yang bilang nggak baik, teman kakakku dulu juga gugurin sampai sekarang dia jadi nggak bisa hamil lagi. Ya gak apa-apa kan, gak bisa hamil lagi kan bukan dosa sih. Hati-hati kena pasal pembunuhan kak. Iya itu benernya kan. Yang gak boleh itu aslinya adalah menggugurkan di Indonesia itu kan gak boleh, kecuali beli obatnya di Shopee. Ada testinya ya. Gambar alien. Kalau kisah nyata, oke, kamu kelas 8 ngapain? Aku kelas 8. Ya. Aku kelas 8 studi ke Bandung. Yang ada urusannya sama cewek cowok. Oh, aku punya teman sekelas namanya Rikam apa ya? Bukan apa? Lupa aku namanya. Dia tuh Irfan. Dia tuh nggak naik kelas. Jadi dia tuh harusnya udah kelas 3 SMP. Tapi dia nggak naik. Jadi dia sekelas sama aku. Dan dia itu suka nangkepin cewek terus dicium di leher gitu. Sampai diskors. Terus cewek yang dicium di leher itu ditembak terus jadian mereka. The fuck? What the tuh? fuck? Aku SMP kelas 2 kan cuma nggak ngapa-ngapain ya, cuma pemilihan ketua OSIS doang. Aku jadi sekretaris dong, peringkat 3. Aku SMP kelas 2 emang circleku parah sih, emang anak-anak bandel gitu. Padahal kita kayak SMP terbaik gitu kan. Pada masuk mana aja mereka? SMA 5 semua. Uner. Oh iya, oke. Sisanya yang bandel-bandel SMA 5 semua. SM. Oh,
macam-macam tuh. Ada SMA 5, 9, 1, 2, masih di tengah situ. Masih di situ semua tapi ya iya. di Jadi kelas 8 itu puncak bandelnya karena emang di depan mataku sendiri. Kalau yang di kelas 7 ada salah satu anak yang bandel yang udah sampai hubungan badan kan sama cowoknya yang udah kuliah. soal kuliah tuh ditangkap polisi tuh harusnya tuh. Nah, itu tapi kan aku tidak melihat di mata kepalaku dengan mata kepalaku sendiri dia ngapa-ngapain sama cowoknya kan. Jadi cuma diceritain doang sama dianya langsung. Kamu anggapnya bohong ya? Iya kayak apaan sih? Palingan cuma Malas banget. ciuman doang Malas tapi banget, ya. ngiranya udah. Punya temen kayak gini kagak percayaan jadi orang. Demi Allah, gue udah zina kan gak jelas ya kayak gitu ya. Nah, terus kalau yang di kelas 8 nih beda. Aku ngelihat secara langsung gitu. Tapi kalau akunya nggak ikutan karena aku tuh terpandang kayak anak muslimin dan muslimat gitu lah. Iya kan, kamu kudungan dari SMP kan? Enggak, aku SMP nggak kudungan. Cuma kayak nggak tahu antara aku dipandang sebagai anak baik-baik atau karena aku jelek aja jadi nggak diinginkan buat cowok-cowok itu gitu ya. Jadi intinya gamenya itu adalah cewek-cewek ini main game sama cowok-cowok. Nah kalau cowoknya itu kalah, ceweknya megang itunya cowok, alat kelaminnya. Kalau ceweknya yang kalah, cowoknya megang teo-teonya ceweknya gitu. Jadi either way sebenarnya cowoknya menang banyak sih anjir, sialan pikir. Cewek emang gak suka dipegang teo-teonya? Sama-sama menang lah. Tapi emang cewek megang titiunya cowok tuh suka. Kan penasaran sih. Kayak kalau cowok megang teonya cewek kan kayak enak. Emang megangnya gitu. Enak kan, memang tuh gitu doang kan? Ya nggak tahu lah, jijik banget kamu ngebayangin anak kelas 2 SMP. Bayangin anak kelas 2 SMP. Aku tadi ngebayanginnya itu aktor-aktor Hollywood. Ya. Ya. Di kepala aku tuh aktor-aktor Hollywood ya. Jangan Pikirin bilang anak-anak kelas 2 SMP. nggak boleh. Nggak boleh. Keselin banget, Gila. nggak boleh orang emang literally ngomongin anak kelas 2 SMP. Anak kelas 2 SMP kan belum ngapa-ngapain sih. Jitak Aku jadi nih. aku punya temen ya waktu aku SMP. Aku Ayu Cinde dan Putri namanya. Nggak mungkin kan mereka dengerin ya. Jadi si Ayu Cinde ini lagi kayang. Jadi waktu itu ada pelajaran olahraga tuh kita disuruh kayang-kayang gitu. Waktu lagi kayang kayak gitu sama si Putri, tetenya Ayu Cinde digrepe. Aku ngeliat kayak what the fuck. So aku kaget gini. Si Ayu Cinde langsung ngegeblak jatuh ke bawah gitu gara-gara kaget kan digrepe. Terus ketawa-ketawa gitu ya, biasalah mereka. Biasalah apa sih anjir? What? Gila sih. Itu kelas olahraga kayak Tapi gitu. kamu nggak ada kayak keinginan untuk pengen megang-megang juga gitu nggak? Ya ada lah kepengenan. Pengen ikut main juga sama cewek-cewek itu? Enggak. Oh, pura-pura gay. Hey Cin, apa kabar? Boleh pegang dong? Kayak ya nggak bisa lah, kan cowok nggak bakal Enggak, tapi kebagian kamu kayak pengen gitu. pegang. Ya kayak pengen pegang ya pasti pengen lah megang. Kan penasaran. Rasanya kayak gimana tuh, kok kayaknya setiap ngelihat orang tuh kayak senang banget megang-megang kayak gitu. Ya kayak gitu. Tapi aku nggak pernah megang, dan aku waktu SMP tuh ya nggak ada romantis apa-apa. Jadi tuh aku Padahal kan kamu ganteng ya. Masa tidak ada yang datang ke kamu, pegang dong Nero? emangnya aku hidup di dunia bintang porno apa ada orang datang kayak gitu jadi dia bilang pegang dong. Iya tuh paling nggak punya temen yang berpengaruh buruk gitu loh. Ner ayo kita main sama cewek ini pegang-pegang kayak gitu. Oh iya, aku gak punya temen cowok yang kayak gitu. Temen cowokku cupu-cupu. Kalau di kelasku itu emang pengaruh temen sih. Kayak aslinya tuh anak ini baik-baik, maksudnya nggak yang kayak gitu-gitu. Nah tapi dipengaruhi temennya. Ya ikutan main sama dia. Ih apaan sih? Ya seru-seru kayak gitu-gitu. Ya udahlah ikut aja kayak gitu. Akhirnya kepengaruh terus ya udah deh akhirnya saling memegang. Mungkin karena aku ranking 1 kayak gitu-gitu. Jadi aku nggak diajak-ajak kayak gitu. Tapi ya. anehnya itu saling memegang itu kayak literally di depan mata banyak orang gitu loh. Anehnya tuh kayak bukan 7 minutes in heaven gitu loh yang di dalam lemari, tapi di depan banyak orang ya dipegang terus pegang, jadi kayak orgy gitu nggak 7 sih? minutes in jail. Jadi aku mikirnya juga aneh ya, berarti serem banget ya sekolahmu. Iya. Tapi emang mungkin kan anak-anak pintar itu lebih penasaran mungkin Iya daripada sih, anak-anak kayak sekolahku gitu. Kan sekolahku bukan anak-anak pintar isinya, jadinya mungkin tingkat penasarannya lebih rendah sama kayak gitu. Jadi Iya yang sih, kepikiran emang tinggi banget. capeknya sekolahku tuh tawuran. Jadi teman-temanku tuh masih tawuran. Yang temanku yang ngenaik kelas itu
Itu aku ngelihat dia tawuran di depan mataku sendiri, di depan mata kepalaku waktu di depan rumahku gitu. Tawuran di depan rumahku. Tahu ngeliat dia ngapain tuh anak kagak naik kelas tawuran gitu kan. Terus tiba-tiba diserbu warga. Temenku kabur. Tapi dia masih sekolah di situ. Masih. Aku juga punya temen gak naik kelas lagi waktu itu. Ada 2 temanku yang gak naik kelas. Gak banyak banget sumpah SMP ku. SMP gak mungkin ada kan orang gak naik kelas. Kalau nggak naik kelas udah pasti bakal dikeluarin sih. Maksudnya disuruh transfer ke tempat lain. Jangan Di transfer ke tempat lainnya naik kan. Kayak gitu kan di mana-mana. Kalau orang-orang juga masuk ke SMA aku kayak gitu. Ya itu sih bandel-bandelnya anak SMA aku tuh ya kayak gitu. Paling pacar-pacaran, terus cium-ciuman. Ini gitu. kok jadi ngomongin SMA sih? SMP. Iya SMP. Pacar cium-ciuman. Kalau di SMA SMP cium-ciuman serem juga. SMP ada yang cium-ciuman, Jim. Laki-laki Banyak dong. ya SMP cium-ciuman. Aku banyak. SMP ku waktu itu aku diajak, ayo Ner kita latihan dance di tempatku. Ada cewek bilang kayak gitu, ayo gitu kan, karena wajib kan, atau latihan drama gitu, aku lupa, pokoknya nggak penting. Nah aku datang ke situ, terus ada bukan teman kelompokku tapi pacarnya salah satu anggota kelompokku. Terus bilangin, ya Ner udah datang, nggak bisa lagi deh kita. Iya nggak bisa lagi. Terus aku nanya ke temanku yang cewek, tapi bukan yang barusan itu ya, tanya emang mereka tadi habis ngapain gitu. Jadi tuh mereka tuh lama banget ciuman padahal ada gua di sini. Kasian banget sih. Kenapa kalau ada kamu langsung nggak bisa? Tahu Kamu mungkin bakal ngapain? mungkin dipikirnya aku cepu karena aku kan anak rankingan gitu loh, Cim. Takutnya diaduin gitu. Diaduin. Soalnya aku sering ngaduin anak-anak rokok. Soal gini, Pak cium Pak, ini Pak, masa bawa rokok? Aku bilang kayak gitu kan. Terus dideketin sama guru, iya bener bawa rokok dihukum. Astaga, Kagak ada bukti dia ngerokok, kagak ada apa, bisa jadi dia. Marah banget sih. Jadi dia habis ciuman sama bapaknya yang habis ngerokok ya kan? Nggak ada yang tahu atau ibunya. Mungkin dia, iya Pak saya ngerokok Pak, daripada dia ketahuan cuma sama bapaknya yang ngerokok. Astaga. SMP ku ngerokok semua anak-anak cowoknya. SMP ku justru nggak gitu sih. Kalau SMA iya, rokok dan miras dan free sex. SMA aku juga ngerokok dan miras. Dan Enggak free sex. sex. Ya, Ada yang free sex tapi waktu balik. Dan aku kayaknya tertutup banget, jadinya aku nggak tahu kalau ada apa yang terjadi di SMA aku itu, aku nggak tahu. Tiba-tiba pas udah lulus, oh ternyata dia gay. Oke. Gitu. Aku nggak tahu sama sekali, aku kira ya dia biasa aja. Dan beneran stereotypical gay yang ada di film-film atau apa ternyata beda sama dunia nyata jauh. Iya, nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Ya kelihatan kayak cowok biasa aja gitu kan. Aku masih agak penasaran sih tapi sebenarnya sama gayness itu. Kayak gimana sih rasanya buat dimasukin dari belakang atau memasukkan lewat belakang. Cuma itu doang sih yang aku pikirin. Kayak kalau naksir sesama cowok atau apa aku ngerti, oke bisa kayak gitu kan. Tapi momen kamu memutuskan atau menerima atau ngerasa bahkan malah tertarik sama main lewat belakang, itu doang sih aku yang masih penasaran dan belum ada yang bisa reach out. Jadi kalau kalian ada yang gay mungkin dan bisa main belakang, kita sangat open minded, tenang aja, cuma penasaran aja. Open minded buat apa sih? Ngobrol, nanya. Buat nggak judgement kalau misalnya diceritain itu, tenang aja. Bukan aku kira yang, open lu minded bakal dibakar di neraka, bukan yang kayak gitu. Kira maksudnya. open minded kayak gitu tiba-tiba. Ya kita siap kok untuk dimasukin dari belakang. Enggak kayak gitu, Cim. Kamu banting let to another banget anjir. Kalau kayak gitu kan harus ada prosesnya dulu. Aku aja belum memahami itu tuh kayak apa, kenapa, terus momennya di mana kamu ngerasa itu oke atau bahkan pleasurable atau apa gitu. Tahu-tahu udah kayak kita open for that aja. Makanya kamu bilang untuk masukin dari belakang tuh kita open minded. Iya, open minded maksudnya nggak judgement, nggak Di yang kepala aku menilai itu tuh salah atau benar atau gimana gitu loh. Jangan-jangan malah kamu nih yang penasaran nih. Enggak sama sekali. Aku penasaranku rendah mungkin karena aku kurang cerdas. Aku penasaran banget sih, tapi pengen tahu apa trend of thing. Apalagi kita nonton di Sex Education itu kan nunjukin salah satu anak yang baru embracing his gay gitu kan, tapi masih belum embrace di bagian sexual intercourse-nya as a gay couple gitu kan. Dia masih nggak bisa, tapi secara romantically
terus kayak cium-ciuman atau apa tuh masih oke, tapi untuk masuk-masukin tuh dia kayaknya masih di luar. Itulah dia pemikirannya dia kayak gitu. Makanya aku penasaran gimana nanti caranya untuk bikin itu jadi kayak ya normal sexual intercourse tuh ya lihat belakang kayak gitu. Okay, I think that's all for today. See you tomorrow. Bye bye.